Selamat datang di channel Tendas Movie. Jangan lupa subscribe, dan selamat menonton. Ini cerita seorang wanita bernama Happy. Ia adalah mahasiswi keperawatan yang sudah 7 tahun belum juga lulus. Bukannya pergi kuliah, Happy justru menemui seorang pria bernama Sarhento yang memesan jasa pijatnya. Nah, di sela kesibukannya menjadi mahasiswi, Happy juga bekerja menjadi tukang pijit keliling yang memberi jasa lewat home service. Setelah mendapatkan bayaran yang sangat besar, ia langsung pergi untuk mencari customer yang lain. Ternyata Happy cukup terkenal khususnya di kalangan mahasiswa lain yang umurnya tak jauh darinya. Awalnya mereka berniat 3 lawan 1, tapi karena uangnya belum cukup mereka pun hanya meminta nomor Happy untuk memesan jasanya di lain hari. Esok harinya Happy kembali bolos kuliah dan mencari customer dengan tas koper merahnya. Di saat itu ia melihat ada sebuah mobil yang memberikan tanda khusus. Setelah didatangi pemilik mobil yang bernama Precious ini ternyata sedang butuh tukang pijit. Tentu saja Happy tertarik dan langsung ikut dengan Precious. Sebelumnya mereka isi perut terlebih dahulu di restoran terdekat. Di sana Happy cerita kalau dia baru terjun ke dunia pijat meski sulit membagi waktu, namun bayarannya sepadan. Precious sendiri bekerja sebagai wedding planner termasuk menyediakan jasa foto, gaun, dan lain-lain. Pokoknya sangat kaya dan bertalenta. Setelah dilihat, Precious baru sadar jika Happy sangat cantik, karena itu Precious menawari Happy untuk menjadi model saja. Happy lalu dibawa ke rumah Precious yang sangat megah. Di sana Happy kembali ditawari menjadi model dengan iming-iming bayaran yang besar. Karena butuh uang banyak, Happy akhirnya menerima tawaran tersebut. Keesokan harinya Happy pun datang kembali ke rumah Precious. Di satu sisi Precious ditelepon oleh mantan model yang sudah lama tak dibayar. Precious menolak membayar dengan berbagai alasan, bahkan sampai mencabut kartu dari handphonenya agar tidak terus-terusan diganggu oleh model tersebut. Sesudah itu mereka pun lalu naik ke lantai atas tempat studio modeling berada. Peralatan dandan, baju celana, sampai sepatu semuanya tersedia lengkap di sana. Tak lama kemudian fotografer yang bernama Leo datang menyapa mereka. Precious lalu mengenalkan Happy kepada Leo, dan sesudah itu Happy lalu didandani untuk persiapan foto. Saat itu Happy bertanya-tanya tentang status Precious dan Leo. Mereka memang bersama namun Precious tak ingin mencampurkan kehidupan percintaan dengan pekerjaan, jadi dia memilih untuk tak ada status dengan Leo. Meski begitu entah mengapa ketika Happy berpose, Precious malah melotot seolah melarang Leo untuk berhenti melihat Happy. Sebenarnya mereka ada status spesial, namun entah mengapa malah ditutup-tutupi. Esoknya Happy ditelepon oleh Leo dan memintanya untuk datang ke sesi pemotretan. Tentu Happy senang dan langsung datang ke sana. Saat sedang melihat-lihat hasil foto, si Leo lalu mengajaknya membuat kopi. Setelah Happy pulang Leo pergi ke ruangan rahasia yang ternyata ia merekam semua kegiatan membuat kopi dengan Happy lewat CCTV. Leo pun mengcopy file video tersebut dan memasukkannya ke sebuah harddisk dengan nama file Happy 001. Lalu malamnya Precious menemui dan meminta protein dari Leo, namun ia yang kelelahan menolak. Jelas Precious kesal dan langsung pergi ke ruangan rahasia. Di sana ia menemukan rekaman Leo dan Happy yang mabar secara diam-diam, dan keesokan harinya saat Happy datang, Precious terlihat memasang wajah masam. Dia kesal dengan kelakuan dari mereka. Leo yang menyadari itu langsung meminta maaf di hadapan Happy, seolah menegaskan kalau cintanya hanya untuk Precious. Sesudah itu Precious melakukan pertemuan eksklusif dengan kakek asal Jepang bernama Gary. Ternyata Precious menjual foto-foto Happy kepada Gary dengan harga yang sangat tinggi. Setelah itu Precious membelikan beberapa baju baru untuk Happy. Happy memang jarang beli baju baru karena semua uangnya habis untuk biaya kuliah dan sewa kosannya. Melihat ada kesempatan Precious pun menawarkan Happy untuk tinggal bersamanya, dengan syarat Happy harus menjadi model terkenal dan lebih banyak melakukan sesi pemotretan. Sebelum Happy datang, Leo memasang kamera di dekat ruang tengah. Malamnya mereka bertiga langsung berpesta untuk merayakan hari ulang tahun Leo, dan Leo menang banyak karena endingnya mabar 3-in-1. Hari berikutnya Happy bertemu dengan Sarhento kembali. Rupanya Sarhento sudah rindu dengan Happy, namun mereka tidak bisa pergi ke Oyo sekarang karena Happy masih ada kelas kuliah. Setelah bertukar nomor handphone, keduanya pun berpisah. Lalu tak lama kemudian datang sersan polisi dan antek-anteknya menemui Sarhento. Ternyata mereka sekongkol untuk menangkap Happy, dan benar saja malam harinya rumah Precious sudah dikepung oleh polisi.
Happy yang tak tahu apa-apa datang ke sana dengan niat untuk bekerja, namun Happy malah dimintai keterangan oleh Sersan karena diduga terlibat dalam transaksi online. Disinilah Happy menyadari kalau ternyata dia selama ini dijebak, agar bisa direkam dan videonya diperjualbelikan. Polisi lalu membawa Happy ke rumah Pak Gary yang sebelumnya membeli foto-foto Happy dari Precious. Alih-alih mendapatkan hukuman karena kejadian tersebut, ternyata si Sersan malah minta upeti. Dia menyuruh Happy untuk memberikannya pelayanan khusus, dengan begitu nama Happy akan bersih. Happy yang tak suka berbasa-basi langsung saja menyetujui permintaan dari si Sersan. Setelah selesai Happy langsung tancap gas keluar kota, dia juga mengirim pesan bernada ancaman kepada si Sersan. Rupanya Happy telah merekam semua kegiatan mereka. Jika Sersan tak mengikuti arahan dari Happy, maka videonya akan disebar dan si Sersan bakal kehilangan nama baiknya. Sementara itu Leo dan Precious kalang kabut menghindari kejaran kepolisian. Mereka kini resmi menjadi buronan setelah terbukti memperjualbelikan konten video haram di internet. Leo dan Precious pun pergi ke rumah lama mereka, dan mengambil semua barang-barang pentingnya. Rumah ini juga menjadi tempat rahasia antara Leo dan Precious, tapi ada hal yang mereka tak ketahui ternyata selama ini Happy mengintai mereka dari kejauhan. Saat Precious pergi, Happy langsung datang menemui Leo. Si Leo langsung gelagapan dan mencari berbagai alasan untuk menyembunyikan kelakuan busuknya. Sesudah itu Happy pergi ke kafe untuk menemui Sersan. Di sini Happy meminta Sersan memperkuat posisi Happy sebagai korban dan bukan terdakwa sekaligus mendekati Precious untuk mengorek informasi lebih jauh. Siangnya di kosan Happy menunjukkan sebuah pulpen yang dilengkapi dengan kamera dan mikrofon. Nantinya teman Happy yang bernama Joy ini akan berpura-pura menjadi model baru untuk Precious dan Leo. Misinya adalah merekam semua percakapan Precious dan melacak lokasi studio baru mereka. Precious yang belum kapok ternyata benar-benar merekrut teman si Happy ini sebagai talenta baru mereka. Saat mengobrol di kafe, Sersan menyamar dan berpura-pura menanyakan tentang studio foto yang bagus. Tentu saja Precious menawarkan tempatnya. Seperti biasa Joy dibawa ke studio dan dikenalkan dengan Leo. Joy pun merekam semuanya lewat pulpen ajaib yang diberikan oleh Happy. Malamnya Joy dan Leo pergi jalan-jalan. Lalu mereka bertemu dengan Sersan karena Sersan masih belum dapat studio foto yang bagus. Joy pun menawarkan Leo untuk mengambil job untuk memotret Sersan. Tentu saja Leo setuju karena memang dia sedang butuh banyak uang. Setelah semua bukti terkumpul, Happy dan Sersan menyusun rencana untuk menangkap Leo dan Precious. Happy lalu mendatangi rumah Leo dan memberikan rekaman bukti kalau Precious dan Leo sekongkol mencari talent untuk video haram. Namun dia tak bisa berbuat apa-apa karena kini Happy sudah memegang semua bukti yang akan memberatkan Leo dan juga Precious. Keesokan harinya Happy menemui Precious di gym. Happy menunjukkan video rekaman Leo yang sedang mengobrol dengan Sersan. Happy bilang kalau dia telah bekerja sama dengan Sersan itu untuk menyeret Precious dan Leo ke penjara atas kasus jual beli foto dan video haram. Precious yang panik segera pergi menjemput Leo ke rumah. Namun saat Leo masuk ke dalam mobil Happy sudah ada di sana dan menodongkan beceng kepada mereka. Happy mengambil dompet, handphone dan barang-barang berharga lainnya. Sempat terjadi negosiasi, namun Happy sudah tak peduli lagi dengan mereka. Happy lalu menyuruh Precious menyetir ke arah jalanan yang sepi. Happy memaksa mereka untuk memborgol diri sendiri, sementara Happy keluar dan bersembunyi di semak-semak sambil membawa koper merahnya. Tak lama kemudian Sersan datang dan menodong mereka. Precious dan Leo disuruh merangkak keluar dan menyerahkan diri. Namun saat Sersan lengah, Leo menerjang Sersan hingga becengnya terjatuh. Di tengah pergulatan yang sengit, Precious yang panik lalu mengambil beceng itu dan mendor mereka berdua hingga sekarat. Si Precious lalu meletakkan beceng itu di tangan si Sersan untuk menghilangkan jejak, tapi ternyata si Sersan masih hidup dan langsung mendor Precious hingga tiada. Setelah tenang, Happy keluar dari semak-semak dan dia mengambil kain putih untuk membersihkan bekas sidik jari di beceng itu, lalu meletakkannya di tangan Leo agar seolah-olah si Leo lah yang telah melakukan semua ini. Happy lalu berjalan dengan koper merahnya. Dia membagikan pakaian dan barang-barang rampasan kepada para tunawisma di jalan. Happy juga membakar semua file dan foto-foto yang menjadi penyebab semua kekacauan ini, untuk menghapus semua memori kelamnya. Happy pun membuang koper merah yang menjadi tanda kalau dia akan memulai hidup yang baru.
Tak lama kemudian seorang pria datang dan berniat memberikan tumpangan kepada Happy. Tentu Happy bersedia dan langsung ikut dengan pria tersebut. Dan film ini pun selesai. Sekian alur cerita kali ini. Jika kalian suka silahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, agar sobat-sobat tidak ketinggalan video terbaru dari Tendas Movie. Adios.